Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Teguh Santoso. Open House Japan Pop Culture 2024, kenalkan Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA. Peresmian landmark Visipol dan fasilitas Smart Class pada Pekan Visipol 2024. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, tingkatkan kesejahteraan pegawai non-ASN. Mulai Juli 2024, UNESA telah daftarkan para pegawai tersebut pada layanan jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, UNESA telah mendaftarkan para pegawai non-ASN pada layanan BPJS Kesehatan, layanan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai non-ASN, UNESA senantiasa menyediakan berbagai layanan guna mendukung kenyamanan pegawai dalam bekerja. Salah satunya jaminan sosial yang dikelola oleh Badan Penjamin Jaminan Sosial atau BPJS. Penyediaan layanan BPJS bagi pegawai non-ASN UNESA tersebut ditujukan agar para pegawai dapat berkarya dengan tenang tanpa khawatir terkait kesejahteraan dirinya maupun keluarga. BPJS Kesehatan. Seluruh pegawai non-ASN UNESA telah didaftarkan layanan ini dengan iuran sebesar 5% dari UMK kota tempat kedudukan kantor UNESA. Pembayaran iuran ditanggung bersama dengan pembagian 4% ditanggung UNESA dan 1% ditanggung pegawai yang dipotong langsung dari gaji bulanan. Manfaat fasilitas kesehatan yang didapatkan yakni Fasgas tingkat 1. Yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Mulai Juli 2024, seluruh pegawai non-ASN UNESA telah terdaftar pada 4 layanan BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Iuran JKK dan JKM sepenuhnya ditanggung oleh UNESA tanpa memotong gaji pokok pegawai. Sedangkan untuk iuran JHT dan JP ditanggung bersama antara UNESA dan pegawai dengan persentase sebagai berikut. Untuk mempermudah klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai, UNESA membantu pengurusan administrasi persyaratan klaim di kantor BPJS, sehingga proses pencairan manfaat dapat diterima langsung oleh peserta maupun ahli waris terdaftar. Berikut manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diterima oleh peserta. Jaminan kecelakaan kerja, manfaat yang diterima oleh peserta adalah pelayanan kesehatan, perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis, santunan berupa uang dan program kembali kerja atau return to work. Jaminan kematian diberikan dalam bentuk uang tunai berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak. Jaminan hari tua, peserta dapat menerima akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan, ditambah dengan hasil pengembangannya. Klaim manfaat JHT dapat diterima peserta sebagian 1 kali dengan jumlah maksimal 10% berupa uang tunai atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah dengan syarat masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun. Sedangkan untuk klaim manfaat JHT dapat diterima sekaligus apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jaminan pensiun, peserta dapat menerima uang tunai yang dibayarkan setiap bulan dan atau sekaligus apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dengan adanya fasilitas layanan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, harapannya dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pegawai non-ASN UNESA untuk dapat dengan tenang berkarya demi kemajuan UNESA satu langkah di depan. Dalam rangka menyambut gelaran Japan Pop Culture yang dilaksanakan pada bulan November mendatang, Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Surabaya menggelar acara Open House bersama seluruh mahasiswa baru dan perwakilan SMA di Surabaya Raya. Kegiatan ini menjadi ajang pengenalan komunitas dan sosialisasi program unggulan pendidikan bahasa Jepang UNESA.
Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang FBS UNESA menggelar acara open house dalam rangka menyongsong Japan Pop Culture 2024. Open house ini bertujuan untuk mengenalkan berbagai komunitas dan kegiatan di program studi pendidikan bahasa Jepang kepada masyarakat luas. Jadi yang mengikuti acara hari ini itu ada siswa SMA khususnya, lalu perundangan dari universitas yang ada pendidikan bahasa Jepangnya, serta mahasiswa baru. Nah, nanti ini tuh acaranya itu dilakukan dua, hybrid, jadi online sama offline. Nah, offline-nya ini tuh buat anak SMA sama berundangan. Nah, untuk online-nya itu untuk umum, universitas serta mahasiswa baru, seperti itu. Dengan mengusung tema Warnai Hidupmu dengan Mimpi, open house ini diselenggarakan di auditorium T14 dan diikuti oleh 60 peserta. Peserta terdiri dari siswa-siswi sekolah menengah atas di Surabaya dan sekitarnya, serta perwakilan mahasiswa baru. Kegiatan ini juga sebagai sarana mengenalkan keunggulan Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNESA, terutama terkait program magang atau internship yang menjadi salah satu keunggulan Prodi. Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Rusmiati SPD MPD dalam sambutannya menyampaikan agar tema yang diusung dapat memberikan semangat optimisme kepada peserta untuk mengejar mimpi-mimpi mereka. Harapan saya otomatis semakin baik, semakin meningkat ya Mas ya, dari tahun ke tahun. Banyak yang berminat untuk masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa Jepang gitu ya. Termasuk program-program unggulan kita, kalau ada kelas internasional, ada yang ikut internship gitu kan, karena memang banyak sekali manfaatnya Mas. Ya, mereka yang sudah pernah ikut internship merasakan sendiri gitu ya. Open House JPC 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas dan peluang yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNESA, serta menarik minat lebih banyak siswa untuk bergabung dan mengembangkan minat mereka dalam gelaran Japan Pop Culture 2024 November mendatang. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Sulfaili Yahya melaporkan. Nama baru, semangat baru. Transformasi nama Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA ditandai dengan rangkaian acara Pekan Visipol pada 22 hingga 27 Juli 2024. Peresmian landmark Visipol dan juga Smart Class Visipol menjadi puncak rangkaian kegiatan ini. Pekan Visipol yang berlangsung pada 22 hingga 27 Juli 2024 menjadi perayaan perubahan nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA. Kegiatan yang diawali dengan senam bersama Sivitas Akademika dan mahasiswa Visipol diakhiri dengan kegiatan penandatanganan prasasti peresmian landmark Visipol oleh Rektor UNESA, Cak Hasan. Visipol akan terus berkomitmen menyelenggarakan zona integritas dan layanan yang ramah disabilitas dan kelompok rentan. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan bersama seluruh Sivitas Akademika dan mahasiswa Visipol. Dekan Visipol, Dr. Wiwi Sri Utami MP, menyampaikan bahwa Visipol memiliki mimpi untuk meningkatkan reputasi kelembagaan dan meningkatkan reputasi keilmuan. Lahirnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diharapkan sebagai awal yang baik untuk Visipol pasti melaju kreatif. Persiapan perubahan visa ke Visipol secara kelembagaan ini sudah diatur di level universitas ya, karena ini ada di bawah UNESA. Nah, setelah kami berubah menjadi Visipol di tanggal 1 April, maka kami berbenah. Berbenah itu kami menyusun Renstra yang baru, karena ada prodi-prodi yang baru yang juga ini. Kemudian menyusun Renov yang baru. Nah, selain itu ada berbagai kegiatan baik yang internasional maupun yang nasional. Nah, ini kami lakukan ya sekali lagi untuk membawa UNESA, terutama Visipol ini juga berkibar gitu di masyarakat luas. Selain peresmian landmark Visipol, juga dilaksanakan peresmian dan demo penggunaan Smart Class. Fasilitas ini direncanakan mulai digunakan di tahun akademik 2024-2025 dan akan terus dikembangkan. Visipol menawarkan teknologi baru serta mengawali pembelajaran sistem Smart Class yang kedepannya akan diikuti oleh seluruh fakultas di Universitas Negeri Surabaya. Jadi hari ini di ulang tahunnya
Visipol, ini kan ulang tahunnya Visipol ketika sebelumnya namanya Visa, jadi Visipol. Kemudian di kegiatan itu banyak sekali rangkaian kegiatan yang luar biasa, di antaranya ada uji coba simulasi untuk Smart Classroom. Harapannya di era transformasi digital ini, Visipol cepat beradaptasi sehingga semester depan perkuliahan yang menggunakan Smart Classroom akan dilakukan. Tadi uji cobanya sudah keren, tinggal nanti kita simulasi, kemudian ada FGD, bahkan ada workshop untuk menyiapkan itu, karena mau tidak mau semua sivitas akademika kita harus beradaptasi. Jangan sampai ketika kita bertransformasi digital dalam PBM justru ada masalah, terutama semuanya baik dosen, teknik, pimpinan, bahkan mahasiswa harus menata hati, karena juga ini hal baru yang perlu cepat kita menyesuaikan diri tentang itu. Usai peresmian landmark dan smart class Visipol, rangkaian pekan Visipol hari ke-6 ini dilanjutkan dengan acara hiburan, yaitu pembagian door prize serta penampilan dari Alexis Band, Kezia, Duo Ageng, dan diakhiri penampilan bintang tamu utama yaitu Duo Virgin, yang berhasil menghibur seluruh sivitas akademika dan mahasiswa Visipol yang hadir. Dari Surabaya, Afika dan Aldrino melaporkan untuk Citizen Journalism. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM UNESA gelar Seminar Nasional Quo Vadis Desa dengan tema membedah arah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Seminar nasional dilakukan secara hybrid melalui Zoom meeting di auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan. Dalam rangka aktualisasi program kerja Pusat Pengembangan Desa dan Daerah atau Pusbang Desda, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM UNESA gelar Seminar Nasional Quo Vadis Desa dengan tema Membedah Arah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Seminar ini merupakan proker perdana yang dilaksanakan oleh Pusbang Desda LPPM UNESA dengan mengundang Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa PDTT RI, Ketua DPD Papdesi Jawa Timur, Analis Kebijakan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, dan Dirjen PDP Kementerian Desa PDTT sebagai narasumber pada 1 Agustus 2024. Kepala LPPM UNESA Profesor Dr. Haji Muhammad Turhan Yani MA menyampaikan Seminar Nasional Quo Vadis UNESA ini menjadi bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah sebagai bagian dari pilar utama mencerdaskan bangsa. Dan alhamdulillah ini para peserta seminar nasional baik online maupun offline, mulai dari Bapeda, kota kabupaten, bahkan sampai kepala desa, sampai Aceh, itu ikut mengikuti seminar nasional ini. Ini akan kami tindak lanjuti, termasuk tadi juga ada yang menyampaikan dari para kepala desa juga ingin meningkatkan SDM melalui kuliah di UNESA. Dan kami sudah komunikasi dengan asosiasi para kepala desa Jawa Timur. Beliau meminta ini disalurkan lewat asosiasi, kemudian nanti disambungkan ke UNESA. Nah, ini luar biasa. Yang kedua, untuk sasaran pengabdian kepada masyarakat, selama ini dengan desa sudah ada, dan kami akan menindaklanjuti lebih maksimal lagi supaya keterlibatan di desa-desa yang lain itu juga bisa ikut merasakan. Hadir dalam seminar nasional, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lingkung Provinsi Jawa Timur, dosen, mahasiswa, di auditorium lantai 11 Gedung Rektorat Kampus 2 UNESA Lidah Wetan, serta peserta seluruh Indonesia yang bergabung melalui Zoom meeting. Salah satu narasumber Seminar Nasional Quo Vadis Desa, Analis Kebijakan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Mei Rahayuningsi MSI, menyampaikan apresiasinya UNESA menjadi perguruan tinggi negeri yang berkolaborasi dengan pemerintah dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kita sangat apresiasi dan kami berharap nanti adik-adik
yang generasi muda ini sebagai generasi penerus bangga menjadi orang desa dan bisa mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Desa. Peran pemerintah, mulai dari pemerintah pusat tentu saja, kalau pemerintah pusat kan tentu kita memberikan regulasi ya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, mulai dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Menteri Keuangan, memang sangat banyak sekali. Dan mungkin aplikasinya, implementasinya di desa nanti peran pemerintah provinsi untuk bisa pembinaan dan pengawasannya. Tentu tidak bisa, desa itu tidak bisa maju dengan dirinya sendiri. Tentu tetap ada pembinaan mereka dari teman-teman di provinsi maupun di kabupaten, bahkan juga di kecamatan. Pada sesi diskusi bersama, seluruh peserta seminar nasional sangat antusias memberikan pertanyaan, baik yang bergabung secara offline maupun online. Dalam kegiatan ini, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama antara Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dengan LPPM Unesa. Kedepan, hasil diskusi dalam seminar nasional Quo Vadis Desa menjadi input bagi pemerintah demi kemajuan masyarakat desa dan perdesaan. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela Unesa kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar Unesa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Saya Teguh Santoso, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.